Nama aslinya Johannes Sotel, berasal dari suku Dayak Memaloh dan Iban, daerah pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ia lahir dalam keluarga Katolik fanatik, dengan ayah yang dihormati sebagai pegawai negeri dan tokoh masyarakat. Tahun 1987, di usia sekitar 12 tahun, hidupnya berubah total. Saat itu, di tengah sunyinya kampung tanpa listrik, suara azan dari televisi masuk ke dalam telinganya dan langsung menembus hatinya. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang membimbing, tapi rasa ingin tahu akan Islam begitu kuat. Ia yakin ada sesuatu yang indah dalam panggilan azan itu. Dengan semangat besar, ia meninggalkan rumah dan menempuh perjalanan berat 3 hari 2 malam melewati hutan lebat, bukit curam, dan sungai Kapuas demi satu tujuan, masuk Islam. Setelah sholat Idul Adha di daerah Badau, ia mengajukan diri untuk bersyahadat. Namun tokoh agama setempat sempat ragu karena takut mendapat tekanan dari keluarganya. Tapi tekad Johannes tak goyah. Hati ini tidak bisa dibohongi, katanya. Akhirnya, saat waktu asar tiba, ia resmi memeluk Islam. Namun ujian sebenarnya baru dimulai. Setelah 1 bulan, kabar keislamannya sampai ke telinga sang ayah. Kemarahan meledak. Ia tak hanya dimaki, tapi juga diancam akan ditembak dan dibunuh. Sang ayah bahkan menulis surat ancaman pakai darah, bersumpah agar anaknya kembali ke agama semula. 2 tahun lamanya ia tak berani pulang. Hingga suatu hari ia nekat datang dan mencium tangan ayahnya. Ayahnya pun terdiam, lalu berkata, "Ternyata kamu masih ingat saya." Sejak saat itu, Johannes membuktikan bahwa Islam membawanya jadi pribadi yang lebih santun, jujur, dan penuh kasih. Kini, ia dikenal sebagai Ustadz Indra Johannes Sotel. Ia telah membina ratusan mualaf di pedalaman Kalimantan dan mendirikan replika Ka'bah di atas tanah 1 hektar yang ia cicil sendiri selama 2 tahun. Tempat itu kini jadi pusat dakwah, tempat sholat Jumat, dan pembinaan mualaf. Islam tidak hanya saya peluk, tapi saya perjuangkan. Dari saya yang dulu diancam mati, sampai kini bisa membimbing orang lain mengenal Allah, itu semua karena hidayah dan rahmatnya, tuturnya. Hari-harinya diisi dengan pengajian malam, pelatihan mualaf, pembangunan pondok tahfiz, dan dakwah keliling pedalaman. Meski tanpa gaji tetap, ia yakin, jika karena Allah, pasti Allah cukupkan. 3 kali ia diundang ke Tanah Suci tanpa biaya, semua karena keyakinan yang ia pegang teguh. Jangan hanya jadi muslim, tapi jadilah hamba Allah yang yakin. Jangan lelah berbuat baik, tak perlu gelar, tak perlu pujian. Jika Allah ridha, itulah kemenangan sejati. Masya Allah.